Tata surya adalah materi dan kumpulan benda langit yang beredar mengelilinginya, di mana matahari merupakan pusat tata surya. Selain matahari dan planet, di tata surya juga terdapat benda-benda langit lainnya. Nah, setiap benda langit ini memiliki ciri-ciri yang berbeda. Bagaimanakah ciri-ciri benda langit tersebut? Dapatkah kita melihat benda langit dari permukaan bumi? Nah, berikut ini akan kita bahas bersama. Kita tinggal di planet bumi yang merupakan anggota dari sebuah tata surya. Sebenarnya, tata surya kita hanyalah sebagian kecil dari galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi merupakan kumpulan gas, debu, dan miliaran bintang beserta tata surya. Tata surya kita hanyalah bagian kecil dari galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti disebut juga Milky Way yang merupakan tempat sistem tata surya yang kita tempati saat ini. Bumi dan benda-benda langit lainnya berada dalam susunan tata surya yang teratur. Dengan begitu, bumi tidak bertabrakan dengan benda langit lainnya. Benda-benda langit beredar mengelilingi matahari, di mana matahari itu merupakan pusat dari tata surya. Matahari adalah bintang. Bintang adalah benda langit yang dapat menghasilkan cahayanya sendiri. Ayo kenal lebih dekat apa itu matahari. Jadi, matahari merupakan bola gas yang bercahaya, di mana matahari tersusun atas 92% hidrogen dan 2% helium. Nah, anak-anak, tentu kalian tahu bahwa suhu matahari ini sangat panas. Jadi, suhu permukaan matahari itu kurang lebih 6.000 derajat Celcius, dan pada bagian dalamnya itu lebih panas lagi, yaitu suhunya kurang lebih 15 juta derajat Celcius. Bisa kalian bayangkan betapa panasnya matahari tersebut. Perlu juga kalian ketahui bahwasanya secara garis besar matahari tersusun dari 6 lapisan. Mulai dari lapisan yang pertama, lapisan ini disebut dengan lapisan korona. Lapisan korona ini merupakan lapisan terang yang tampak menyelimuti matahari yang tersusun atas gas ringan yang merupakan lapisan terluar dari matahari. Kemudian, lapisan yang kedua ini disebut dengan kromosfer, di mana kromosfer ini merupakan lapisan yang berada di luar lapisan permukaan matahari yang tersusun atas gas ringan. Lapisan berikutnya disebut dengan lapisan fotosfer. Lapisan ini merupakan lapisan yang terlihat dari bumi yang tersusun atas gas yang bertekanan rendah. Lapisan selanjutnya disebut dengan lapisan konvektif, yang merupakan lapisan yang berada setelah fotosfer dan energi matahari secara konveksi. Selanjutnya, lapisan ini disebut dengan lapisan radiatif. Lapisan radioaktif ini merupakan lapisan mengelilingi lapisan inti dan mengantarkan energi matahari dari dalam inti secara radiasi. Dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan yang paling dalam yang disebut dengan lapisan inti dari matahari. Lapisan ini merupakan lapisan yang terletak di bagian pusat yang menghasilkan energi matahari. Nah, jadi itulah keenam lapisan yang menyusun matahari, anak-anak. Selanjutnya kita akan membahas tentang planet. Seperti halnya bintang, planet juga terlihat bercahaya di langit. Nah, tahukah kalian apa perbedaan antara bintang dan planet? Planet adalah benda langit yang tidak menghasilkan cahaya dan berotasi serta berevolusi mengelilingi matahari. Sedangkan bintang merupakan benda langit yang mampu menghasilkan cahayanya sendiri. Kemudian, planet juga berukuran cukup besar sehingga gravitasinya mampu mempertahankan bentuk bulat seperti bola. Selanjutnya, dalam tata surya terdapat 8 planet yang mengelilingi matahari. Kedelapan planet tersebut yaitu ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Berdasarkan letak garis edarnya, planet digolongkan menjadi dua, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di antara matahari dan bumi, yaitu ada planet Merkurius dan juga Venus. Selanjutnya, planet disebut sebagai planet superior apabila planet tersebut adalah planet-planet yang lintasan edarnya berada di luar dari peredaran bumi, yaitu ada planet Mars,
Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Selanjutnya, penggolongan planet berdasarkan jaraknya dengan matahari. Ini dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan planet dalam dan juga planet luar. Yang disebut dengan planet dalam adalah planet-planet yang berada di dalam lintasan sabuk asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Yang kedua, yaitu ada planet-planet yang berada di luar sabuk asteroid, yang merupakan planet luar, yaitu terdiri dari planet Jupiter, Saturnus, Uranus, dan juga Neptunus. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karakteristik anggota tata surya. Nah, berikut ini kita akan bahas satu persatu dari kedelapan planet tersebut. Mulai dari yang pertama, yaitu ada planet Merkurius. Merkurius adalah planet terkecil dalam tata surya. Planet ini lebih kecil dari bumi dan jaraknya paling dekat dengan matahari. Waktu yang diperlukan untuk berotasi planet Merkurius ini adalah 59 hari dan waktu revolusinya yaitu 88 hari. Planet ini tidak memiliki satelit alam. Planet yang kedua yang terdekat dari matahari yaitu Venus. Planet ini selalu tampak bercahaya terang dan paling dekat dengan bumi, di mana ukuran planet ini hampir sama dengan planet bumi. Venus sering disebut dengan bintang timur atau bintang pagi karena planet ini kadangkala terlihat di sebelah timur sebelum matahari terbit. Dan disebut juga dengan bintang senja atau bintang malam karena Venus juga terlihat di sebelah barat sebelum matahari terbenam. Waktu atau kala rotasi yang diperlukan Venus itu ada 243 hari dan kala revolusinya yaitu 225 hari. Venus juga tidak memiliki satelit. Planet ketiga yaitu Bumi, merupakan satu-satunya planet di tata surya yang dihuni oleh makhluk hidup. Bumi merupakan planet ketiga terdekat dari matahari, dengan kala rotasi bumi yaitu 24 jam dan kala revolusinya yaitu 365 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki satu buah satelit alam yaitu bulan. Bulan selalu mengelilingi bumi dalam peredarannya mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu planet yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars disebut juga sebagai planet merah karena jika dilihat langsung dengan mata atau dengan teropong akan tampak berwarna kemerah-merahan. Adapun kala rotasi Mars yaitu 24,6 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 687 hari. Mars memiliki dua buah satelit yaitu satelit Phobos dan juga satelit Deimos. Planet berikutnya yaitu planet Jupiter. Jupiter adalah planet kelima yang terdekat dengan matahari. Jupiter merupakan planet terbesar dalam tata surya, di mana kala rotasinya yaitu 10 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 11,9 tahun. Planet ini memiliki kurang lebih 79 satelit. Planet yang keenam yaitu ada planet Saturnus. Saturnus adalah planet kedua terbesar di dalam tata surya. Saturnus tampak memiliki cincin yang melingkarinya yang sebenarnya terdiri dari bongkahan es atau batu kerikil yang dilapisi es. Adapun kala rotasi dari Saturnus ini yaitu 10,7 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 29,5 tahun. Memiliki lebih dari 63 satelit, di mana satelit yang paling besar itu adalah satelit Titan. Planet yang ketujuh yaitu planet Uranus. Planet Uranus tampak berwarna hijau kebiru-biruan. Kala rotasi dari Uranus yaitu 17 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 84 tahun. Uranus memiliki kurang lebih 27 satelit. 5 satelit terbesarnya adalah Miranda, Ariel, Amriel, Titania, dan Oberon. Selanjutnya, planet yang terakhir yaitu planet Neptunus. Neptunus merupakan planet yang terjauh dari matahari. Ukuran planet ini lebih besar daripada bumi, tetapi tidak dapat dilihat tanpa alat bantu, karena letaknya sangat jauh. Neptunus sering disebut dengan kembaran Uranus. Adapun kala rotasi di planet Neptunus yaitu 16 jam, sedangkan kala revolusinya yaitu 164,8 tahun. Neptunus memiliki kurang lebih 14 satelit dan 3 yang terbesar yaitu Triton, Nereid, dan Proteus. Nah, jadi itulah karakteristik planet-planet yang merupakan anggota tata surya.
Adapun benda-benda langit lainnya selain matahari dan planet-planet, kita juga akan membahas benda langit lainnya seperti satelit, asteroid, meteoroid, dan juga komet. Apa itu satelit? Nah, satelit merupakan benda langit yang mengitari planet saat mengelilingi matahari. Satelit ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu ada yang namanya satelit alam dan juga satelit buatan. Nah, satelit alam adalah satelit yang ada secara alami dalam tata surya. Contohnya adalah bulan yang merupakan satelit alami dari bumi. Sedangkan satelit buatan merupakan satelit yang dibuat oleh manusia yang digunakan untuk tujuan tertentu. Misalnya, satelit yang digunakan sebagai satelit komunikasi di negara yang sudah maju. Selain sebagai alat komunikasi, satelit buatan ada yang digunakan untuk memata-matai musuh, yang biasa disebut dengan satelit mata-mata. Ada juga satelit yang digunakan untuk memandu pelayaran atau penerbangan untuk menyampaikan siaran radio dan juga televisi. Benda langit berikutnya adalah asteroid. Apa itu asteroid? Asteroid merupakan benda-benda atau batuan langit yang berukuran kecil yang mengelilingi matahari. Benda langit selanjutnya adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda-benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Kira-kira apakah perbedaan dari meteoroid, meteor, dan juga meteoroid ya? Nah, yang pertama adalah meteoroid. Meteoroid merupakan benda langit yang bergerak di ruang angkasa dengan kecepatan tinggi dan tidak memiliki lintasan tertentu. Kemudian meteor. Meteor merupakan meteoroid yang jatuh dan terbakar yang masuk ke dalam atmosfer bumi. Nah, ketika meteor jatuh ke dalam atmosfer bumi, maka akan terjadi gesekan dengan udara sehingga benda tersebut akan menjadi panas dan terbakar. Meteor yang terbakar ini biasa disebut dengan bintang jatuh. Sedangkan meteoroid adalah meteor yang tidak habis terbakar dan mencapai permukaan bumi. Tumbukan meteoroid yang sampai ke permukaan bumi ini sering membuat lubang-lubang besar di permukaan bumi. Nah, salah satu contoh lubang yang dihasilkan dari meteoroid ini adalah kawah Wolf Creek yang ada di Amerika Serikat. Kalian bisa perhatikan kawah meteoroid yang dihasilkan itu sangat besar ya anak-anak. Penjelasan yang lebih singkatnya yaitu pada saat sebuah puing batu bergerak di luar angkasa disebut dengan meteoroid. Kemudian meteoroid ini jatuh dan terbakar masuk ke atmosfer bumi dan disebut dengan meteor. Selanjutnya, meteor yang tidak habis terbakar dan jatuh di permukaan bumi itu disebut dengan meteoroid. Jadi itulah perbedaan meteoroid, meteor, dan juga meteorit. Sampai di sini, semoga paham materinya ya. Nah, selanjutnya benda langit yang terakhir adalah komet. Apa itu komet? Komet adalah benda langit yang terdiri atas kumpulan debu dan gas yang membeku dan mengelilingi matahari dengan orbit yang lonjong. Biasanya ekor komet akan tampak semakin panjang apabila semakin dekat dengan matahari dan akan hilang apabila jauh dari matahari. Nah, anak-anak, komet juga sering disebut dengan bintang berekor. Jadi itulah benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, kemudian ada satelit, asteroid, meteoroid, dan juga komet. Semoga sampai di sini penjelasan Ibu dapat kalian pahami dengan mudah ya. Baiklah anak-anak, jadi demikian materi mengenai benda-benda langit yang bisa Ibu sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dengan mudah kalian pahami dan juga semoga bermanfaat. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.